Bacaan pertama dari kisah Keluaran ini kita sudah tahu ya. Bagaimana Tuhan itu mendidik bangsa pilihannya itu, bangsa Israel. Kita udah tahu ya, Israel itu bangsa yang pandai sekali tapi keras kepala. Ya pandai sampai sekarang kan ya. Yang namanya Israel itu siapa yang mau bisa lawan itu. Bangsa kecil tetapi powerful. Itu bukti memang kalau kitab suci itu memang bukan isapan jempol. Ya Israel itu bangsa yang memang pernah saya ya ada kesempatan itu ke sana lihat itu. Saya bayangkan ya di tengah gurun yang keringnya itu kering. Waduh, kalau kami di Flores ada tempat yang kering sekali itu. Wow, itu kalah itu keringnya itu tuh. Ini jauh lebih kering lagi itu tempatnya itu. Tapi di tengah kekeringan itu ada kehijauan itu, tanaman kurma, pokoknya sayuran, semua tanaman itu ya the best, terbaik di dunia ini. Bagaimana otak mereka itu sungguh-sungguh bekerja. Tapi di lain pihak, karena mereka sudah dididik di dalam alam yang begitu keras itu ya. Nah, Tuhan juga kadang-kadang bingung juga ya. Wah, ini saya udah beri pintar, pusing juga akhirnya dia didik itu. Maka 40 tahun dia ya sudah baik-baik diberi ini, kemudian berbalik kepada Tuhan, berbalik dari Tuhan ya. Ya kita bisa bayangkan ya. Lalu dikirim ke Mesir itu, dihajar di Mesir ya, diperbudak di Mesir. Setelah itu dia kesian lagi, dipanggil, tapi dididik dulu sebelum kamu ke tanah yang terjanji. Lewat dulu ini padang gurun yang ya kalau orang tidak sungguh-sungguh pandai, tidak sungguh-sungguh ini dia tidak survive. Karena tantangannya besar sekali di gurun pasir itu ya. Tapi mereka survive. Nah, kenapa? Tuhan selalu memperkenalkan diri. Ingat kamu, jangan lupa aku ini Tuhan Allahmu, Yahweh, Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub. Ingat itu. Ya, maksudnya apa ya? Tuhan itu bukan ngawang-ngawang di atas sudah apa langit dan sebagainya. Tuhan itu nyata. Dia itu dalam sejarah dia hadir ya, dalam sejarah umat Israel itu perjalanan. Itu artinya Tuhan itu hadir, nyata di tengah kita. Ya, kehadirannya itu. Banyak sekali hal yang terjadi yang kita harus sadari bahwa kehadiran Tuhan itu nyata adanya. Entah apapun juga cara dalam hidup kita, tapi Tuhan kita harus sadar itu. Makanya saya bilang tadi kita berziarah, tapi patokannya ya, mungkin dunia ini nih gelap, kita tidak tahu jelas ya. Tetapi satu hal ya, arahkanlah pandangan kita sekurang-kurangnya pada Tuhan. Dia yang kita juga, siapa yang pernah lihat atau siapa yang pernah, tapi dalam perasaan kita itulah Tuhan Yesus mengeritik orang-orang yang pada zamannya itu, pada zaman mereka merasa diri mereka itu orang suci ya, orang-orang Farisi waktu itu ya, orang suci ya, kita ini keturunan Abraham. Itu enggak menjamin. Yang menjamin adalah kamu bertobat enggak ya. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, siapapun juga kamu tidak akan bisa masuk ke kerajaan surga. Maka tobat itu tadi itu ya. Ada cerita, ada seorang Katolik meninggal, kemudian ketika meninggal ceritanya langsung disambut malaikat masuk ke Taman Firdaus. Wah, dia lihat, waduh ini yang saya tidak pernah lihat di dunia ya. Pokoknya segala hal yang indah. Tiba-tiba ada seorang yang mendampingi dia, teman yang baik, yang ramah dan sebagainya. Itulah Tuhan. Di sana Tuhan mulai bercerita, hei di sini lupakanlah kau punya yang jelek-jelek di dunia sana itu. Ya, ini sekarang di tempat yang baru. Nikmatilah hidup ini di tempat yang baru. Cerita demi cerita, yang tadi berjalan tadi dia rasa kecil hati. Kenapa? Aduh, tapi dosa saya banyak sekali nih ya toh. Apakah saya nanti bisa tembus terus? Tuhan itu nggak tahu saya punya apa ya, kartu saya apa nggak kebuka nanti ya. Di sana sudah nggak bisa lagi orang nipu kan ya, transparan semuanya kan ya. Kalau di dunia ini kita masih periksa, tadi masuk kita harus periksa dia ada cap macam-macam. Itu karena memang kita terbatas kan ya.
Di sana sudah nggak ada lagi pakai begitu-gituan ya toh. Transparan, semua tahu. Terus Tuhan lagi cerita di sini tuh namanya buah yang dulu tuh terlarang tapi tapi sekarang di sini masih ada gitu ya. Cerita semua ya. Terus dia tanya, omong-omong, teman. Dia tidak panggil Tuhan ya, teman. Saya dosanya banyak sekali nih. Terus dia tanya, kamu sudah ada dengan saya di sini, saya pemilik di sini. Ini orang dalam. Iya toh? Ini ordal. Kalau sudah ada ordal di sini, kamu mau tanya apa lagi? Sudah, gak usah pikir banyak. Nikmatilah hidup di dunia, di tempat yang barumu itu. Itu artinya mau mengatakan apa? Kalau kita sudah bersama Tuhan, dosa nggak ada artinya. Ya, murah nggak itu ya? Iya, nggak pakai kita pakai beli pakai itu. Nah, arahkanlah aja hati pada Tuhan. Itu yang disebut rahmat. Ya, itulah rahmat. Rahmat itu pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan. Tinggal aja kita itu ya Tuhan, arahkanlah seluruh ya. Hari ini bicara padanya. Ya. Yesus mengatakan, siapa yang di dunia ini berhak mengatakan dia itu bisa masuk surga? Enggak. Tidak ada. Jadi kita tidak punya hak untuk menjudge ini kecuali mungkin pengadilan yang itu pun juga kan terbatas pasti ya. Tidak bisa seluruh, Tuhanlah yang bisa melihat hati kita. Nah, kekhasan kita pada masa tobat ini adalah apa? Hukum yang harus kita lihat itu ke dalam batin kita ya. Itu hukum batin kita. Nah, Tuhan itu men-challenge kita. Periksa di dalam batin kita. Kamu mengarahkan hatimu pada Tuhan atau tidak? Nah, itu artinya kunci yang tadi itu ya. Arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua itu namanya intensi kita lurus kepada Tuhan. Ini tidak susah. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau punya mau, yes. Persoalan kita harus terbuka hati. Karena ini gratis loh ya. Cuma-cuma. Jadi intensio yang lurus, rekta orang bilang, rekt. Dan jiwa yang murni. Jiwa yang murni itu apa? Jiwa murni itu artinya apa? Ya kita manusia ini lemah, kita manusia rapuh. Ya, maka pada Rabu Abu kan ya, kamu ingat baik-baik, kamu dari manusia rapuh, dari debu, kamu akan kembali ke debu, tapi kamu akan dibangkit, ditinggikan oleh Tuhan. Kenapa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita anak raja. Raja itu mengatasi kelemahan-kelemahan. Semua kita, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Paus Fransiskus mengatakan tidak ada yang sempurna di dunia. Semua kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Hanya ada yang mujur, ada yang ya mungkin bisa sembunyi. Ya, hanya soal itu aja. Ya, ada yang bisa menyembunyikan ketidaksempurnaan itu, ada yang centang perentang kelihatan, ya hanya soal kesempatan, oke? Hanya soal waktu. Tapi semua kita dipanggil ke sana, maka percayalah pada Tuhan, ya bahwa Dia tidak akan seperti Injil mengatakan ya, percayalah pada Tuhan, Dia akan memberikan jalan, jangan putus asa, ya jalan itu selalu ada. Seperti tembok ini kecil apapun, lubang kecil itu tuh seperti air kita ini ya mengalir, pasti ada titik apa ya artinya way out, jalan itu. Maka itulah percayalah kepada Tuhan. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Wah, hebat sekali. Coba kita nyanyi-nyanyi aja. Ini nanti
bicara terlalu banyak, lupa semua ini. Saya juga bosan sudah ya. Nah, tutup ya. Wah, kita nyanyi aja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lagi hidup ini sudah jadi berkah. Semalam saya kebetulan ada pertemuan Zoom dengan teman-teman saya yang di Timor Leste. Saya dulu lama di Timor Leste. Kemudian ada keluarganya Sanana. Besok saya mau pergi ke ini Lapas Cipinang. Wih, salam untuk teman-teman ya. Dulu Bapak itu ya, Sanana Gusmaun kan di sini ya. Jadi salam untuk teman-teman di sana ya. Jadi titip salam Bapak Sanana ya. Jadi tetap berharap, penuh semangat. Tetap semangat semuanya. Semangat. Amin. 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 Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sertamu, semoga saudara-saudari sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Romo Edu Ratu Dopo SY. Kesan saya ketika melakukan pelayanan perayaan misa di lapas ini, di Lapas Cipinang ya, saya merasa bahwa justru disinilah kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, ya, belas kasih, pengampunan dari Tuhan itu sangat nyata terasa. Nah, seperti Paulus mengatakan ya, justru di dalam kelemahan kita itu kemuliaan Tuhan nampak. Itu artinya bahwa memang kita perlu rendah hati bahwa hanya Tuhanlah yang sempurna. Kita berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Semua kita tidak terkecuali. Saya sebagai Yesuit pun juga adalah pendosa yang bertobat terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan. Maka pesan saya untuk teman-teman di lapas ini, jangan putus asa, ya. Perjuangan kita adalah mencapai kesempurnaan itu, dan rahmat Tuhan itu nyata adanya bekerja di dalam diri kita semua untuk mencapai yang terbaik dari versi yang terbaik dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu, tetap semangat, penuh harapan, dan Tuhan memberkati.